Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Siap belajar kan ya Ananda kelas 5 yang luar biasa? Sudah berolahraga hari ini? Insya Allah dengan berolahraga akan menjaga kesehatan tubuh kita. Tematik tema 5 PPKN. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka sejak 17 Agustus 1945. Hari ini kita akan belajar mengetahui perjuangan para pejuang dalam memerdekakan Indonesia. Peristiwa penting yang terjadi menjelang proklamasi bangsa Indonesia. Yang pertama, Jepang menyerah kepada sekutu. Jepang mengalami serangan dari sekutu saat Perang Pasifik. Pada 6 Agustus 1945 terjadi pengeboman Hiroshima oleh sekutu dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Pengeboman Nagasaki dan Hiroshima itu akhirnya membunuh 1.400 jiwa bangsa Jepang. Jepang akhirnya mengaku kalah dari sekutu dan Jepang membebaskan Indonesia dengan menjanjikan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Peristiwa kedua adalah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 14 Agustus 1945, golongan muda yang terdiri dari Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Wikana, dan Darwis mendesak golongan tua Soekarno-Hatta untuk segera melangsungkan kemerdekaan. Namun menurut golongan tua, Indonesia harus memiliki strategi lebih matang untuk melangsungkan kemerdekaan. Karena tidak sependapat dengan golongan tua, akhirnya kelompok pemuda menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 dini hari. Golongan muda mendesak untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu terjadilah kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Soekarno, Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Peristiwa bersejarah yang ketiga adalah perumusan teks proklamasi. Setelah melakukan kesepakatan antara golongan muda dan tua, diadakanlah pertemuan di rumah Laksamana Tadashi Maeda, yaitu Kepala Kantor Penghubungan Angkatan Laut Jepang. Rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan proklamasi yang dihadiri oleh pihak dari golongan tua dan golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945. Teks proklamasi itu sendiri diketik oleh Sayuti Melik. Peristiwa keempat yaitu detik-detik pembacaan naskah proklamasi. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2 sampai 4 dini hari.
Teks proklamasi ditulis di ruang makan di rumah Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah I.R. Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh I.R. Soekarno sendiri. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh B.M. Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi sendiri diketik oleh Sayuti Melik, dan pada pagi hari 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Ini adalah gambar atau foto teks proklamasi tulisan tangan Bung Karno sebelum diketik oleh Sayuti Melik. Pengerek bendera adalah Latif Hendraningrat dibantu oleh Suhed. Pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar atau UUD sebagai dasar negara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Soekarno-Hatta terpilih atas usul dari Otto Iskandar-Dinata dan persetujuan dari PPKI sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Allah berfirman dalam surat At-Taubah 122. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semua pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang peristiwa penting bersejarah, tentang perjuangan para pejuang untuk memerdekakan Indonesia. Tugas kita selanjutnya adalah melanjutkan perjuangan tersebut dengan belajar, dengan beribadah yang baik. Dan kalian bisa mengidentifikasi atau melihat apakah peristiwa sejarah di daerah kalian masing-masing. Terima kasih. Salam buat keluarga. Jangan terlalu sering main game. Wassalamualaikum.